Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan eh, nama saya Ibrahim Feba Novalindo. Nomor induk mahasiswa saya 152190045 dan kelas pengantar pariwisata A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk merangkum sebuah jurnal yang berjudul Kualitas Daya Tarik Pengunjung, Kepuasan, Manfaat, dan Niat Perilaku Pengunjung melalui verifikasi model. Untuk latar belakang secara umum diyakini bahwa faktor utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan daya tarik pengunjung adalah kepuasan pengunjung. Itu disampaikan oleh Prentice 1993, Swarbrick 1995, dan Middleton 1996. Namun, studi empiris itu tidak mendukung secara eksplisit tesis ini. Salah satu teori pertama yang menjelaskan proses peristiwa yang terjadi selama kegiatan rekreasi adalah spektrum peluang rekreasi Brown, yaitu tahun 1984. Brown ini mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu dapat membangkitkan pengalaman sebagai akibat dari pencapaian manfaat tertentu. Di sisi lain, kata Muscardo pada tahun 1996 dan 1999 mencatat bahwa faktor kunci kepuasan pengunjung adalah keadaan perhatian dan pengetahuan yang diperoleh selama kunjungan. Jadi selama berkunjung itu selalu diperhatikan oleh pengunjung. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan adalah kualitas. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Jensen pada tahun 2004 yang memverifikasi teori Herzberg pada tahun 1996, dalam kondisi daya tarik pengunjung, kualitas tidak mempengaruhi kepuasan secara langsung, tetapi secara tidak langsung melalui persepsi manfaat yang diperoleh. Jadi harus mendapatkan manfaat terlebih dahulu untuk memperoleh suatu kepuasan. Itu kata Herzberg. Dalam hal ini terjadi perdebatan antara beberapa teori yang telah dikemukakan ini. Jadi ini akan dibahas lebih lanjut dan menjadi latar belakang dalam jurnal ini. Kemudian tujuan dari jurnal ini adalah untuk memverifikasi modal hubungan antara kualitas atraksi, motif, manfaat, kepuasan, dan niat perilaku pengunjung. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh penulis jurnal ini. Hipotesis pertama, hipotesis 1A. Tipe yang benar, ada hubungan positif antara motif dan kualitas kinerja penyedia. Yaitu kualitas kinerja penyedia tempat wisata tersebut itu berpengaruh kepada kepuasan pengunjung. Kemudian hipotesis 1B, ada hubungan positif antara motif dan kepuasan pengunjung. Jadi motif pengunjung tersebut
mempengaruhi kepuasan pengunjung tersebut. Kemudian hipotesis 1C. Ada hubungan positif antara motif dan keuntungan pengunjung. Motif pengunjung untuk mengunjungi suatu objek tertentu itu mempengaruhi apa yang didapatkan oleh pengunjung tersebut. Jadi jika pengunjung merasa untung, ya harus ada motif terlebih dahulu untuk berpikiran bahwa itu adalah suatu kunjungan yang menguntungkan. Kemudian hipotesis 1D. Ada hubungan positif antara motif dan pengunjung niat perilaku. Sama seperti yang di atas tadi. Untuk hipotesis 2A, ada hubungan positif antara kualitas penyedia, kinerja, dan kepuasan pengunjung. Jadi kualitas penyedia objek wisata ini berhubungan langsung dengan kepuasan pengunjung. Kemudian hipotesis 2B, ada hubungan positif antara penyedia, kinerja, dan niat perilaku pengunjung. Kemudian hipotesis 2C, ada hubungan positif antara kualitas kinerja penyedia dan keuntungan yang didapat pengunjung. Yang nomor 3A, ada hubungan positif, hubungan antara kepuasan dan perilaku niat pengunjung. Kemudian selanjutnya, hipotesis 3B, ada hubungan positif antara kepuasan dan keuntungan pengunjung. Yang hipotesis terakhir adalah ada hubungan yang positif antara manfaat dan niat perilaku pengunjung. Ini adalah hasil penelitiannya, akan saya jabarkan di slide selanjutnya. Ditemukan bahwa persepsi kualitas kinerja penyedia kepuasan pengunjung berkorelasi secara signifikan. Jadi penyedia itu sangat berpengaruh kepada kepuasan pengunjung. Tingginya penilaian yang diberikan pengunjung kepada penyedia jasa berhubungan positif dengan kepuasan pengunjung. Contohnya, jika kita mengunjungi suatu tempat, pasti kita akan merasa puas jika pengelola tempat wisata tersebut maintenance melayaninya sangat baik. Itu akan puas kita. Kemudian tapi dapat dikatakan bahwa kepuasan bukan merupakan indikator yang tepat dari upaya penyedia jasa, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor independen, yaitu cuaca, suasana hati individu, atau suasana hati sekelompok pengunjung. Jadi penilaian kepuasan tersebut ya berasal dari kita. Jadi kalau suasana hati kita sedang buruk, maka yang berarti mood kita sedang jelek. Jika mood kita sedang jelek, kita tidak bisa secara fair menilai suatu objek wisata tersebut, dan akhirnya kita tidak merasa puas atas pelayanan para penyedia objek. Jadi ini sangat bergantung kepada mood kita. Kemudian cuaca, jika cuaca tidak mendukung, pasti pelayanan di objek wisata tidak dapat maksimal, karena pelayanan yang sudah di SOP-kan hanya berfungsi ketika cuaca tersebut sedang mendukung. Kemudian faktor yang paling kuat memuat variabel kinerja penyedia jasa adalah sumber informasi dan pameran. Di antara sumber informasi yang dinilai paling tinggi oleh pengunjung adalah papan informasi, panel, dan rambu orientasi.
Objek yang diteliti kali ini kebetulan adalah taman luas atau kebun binatang. Oleh karena itu, rambu petunjuk sangat penting untuk orientasi pengunjung. Mereka juga merupakan atraksi dan juga kepuasan itu bisa muncul dari atraksi yang berada pada objek tersebut. Atraksi tersebut pasti ada nilai pendidikan. Paling sering dikunjungi oleh siswa dalam kunjungan lapangan dan kaya dengan berbagai bentuk interpretasi warisan yang menarik minat pengunjung. Jadi papan informasi ini sangat diperlukan di taman yang luas, agar kita ketika mengunjungi taman tersebut kita tidak kebingungan. Bayangkan jika kita mengunjungi sebuah kebun binatang dan kebun binatang tersebut tidak memiliki suatu informasi atau suatu panel informasi yang menunjukkan suatu tempat, pasti kita akan bingung kemana kita selanjutnya, kemana kita setelah ini, ke kanan atau ke kiri, ke depan, lanjut atau ini pertunjukan sudah selesai, kita akan bingung. Jadi sangat diperlukan suatu papan informasi pada taman atau kebun binatang yang menjadi petunjuk. Kemudian daya tarik di sini atraksi dengan nilai pendidikan juga salah satu hal yang menjadi daya tarik pengunjung. Selanjutnya, studi tersebut juga menyampaikan bukti pengaruh kepuasan dan manfaat yang diperoleh dari berkunjung pada niat pengunjung terkait untuk berkunjung lagi. Merekomendasikan atraksi tersebut kepada teman dan membayar tiket masuk. Manfaat dan kualitas kinerja penyedia memiliki efek total yang lebih besar pada niat perilaku daripada kepuasan pengunjung. Dalam 3 atraksi yang diteliti, elemen manfaat jangka panjang dan ingatan mengunjungi objek wisata bukan sesaat mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi kembali. Jadi keputusan untuk mengunjungi objek wisata kembali itu dipengaruhi oleh suatu memori yang itu membekas di ingatan para pengunjung. Jika semakin itu membekas di memori pengunjung, semakin sering tempat itu direkomendasikan oleh pengunjung tersebut dan akan dikunjungi lagi oleh pengunjung tersebut. Dan semakin tidak memorable tempat tersebut, maka pengunjung tersebut tidak mempunyai keinginan kembali untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Contohnya ketika kita mengunjungi suatu kebun binatang. Di dalam kebun binatang tersebut terdapat sebuah atraksi lumba-lumba. Atraksi lumba-lumba ini akan terekam di memori pengunjung dan akan sangat membuat pengunjung merasa terkesan dengan pertunjukan lumba-lumba tersebut. Maka otomatis di dalam benak pengunjung tersebut mereka akan merekomendasikan kebun binatang tersebut kepada teman-teman atau kolega-koleganya, karena pertunjukan lumba-lumba tersebut berhasil mengambil pikirannya, kasarnya begitu. Jadi itu sangat memorable. Otomatis dia akan
menyebarkan berita tersebut, dan mungkin akan suatu saat dia mungkin kangen atau ingin lagi melihat pertunjukan lumba-lumba tersebut, maka akan kembali lagi ke kebun binatang tersebut. Kemudian dalam penelitian ini juga hanya data dari kebun binatang yang bertentangan dengan yang disebutkan di atas, yaitu kepuasan berpengaruh kepada niat. Hal ini disebabkan karena kebun binatang baru di Poznan memiliki karakter yang sangat berbeda dengan 3 objek wisata lainnya dalam penelitian ini. Ini adalah taman terbuka dan luas, terletak di pinggiran kota dan paling sering dikunjungi oleh keluarga dan anak-anak. Untuk pengunjung seperti itu, kepuasan yang dihasilkan dari kesan yaitu dalam keadaan psikologis orang tersebut mungkin lebih penting dari keputusan untuk mengunjungi kembali daripada manfaat yang dihasilkan dari kunjungan tersebut. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kasus atraksi seperti kebun binatang di mana di mana pengunjung datang terutama untuk rekreasi dan relaksasi. Jadi karena tempat itu enak, luas, dan bisa membuat hari kita menjadi enjoy, maka kita ingin ke sana. Jadi motif kita itu karena kita ingin relaksasi di sana. Dan contoh lainnya adalah daripada melihat lumba-lumba tadi, kita memiliki motif lain, yaitu karena kebun binatang itu tempatnya sejuk, tempatnya rindang, luas. Itu yang menjadi motif utama dalam mengunjungi objek wisata tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh persepsi kinerja penyedia pada niat perilaku terjadi terutama melalui pengaruh pada manfaat dan melalui kepuasan dan manfaat. Tindakan langsung dari persepsi upaya penyedia pada niat perilaku kecil dan di sebagian besar atraksi yang dipelajari dapat diabaikan, sehingga perhatian terhadap kualitas pelayanan dan pameran atraksi akan menghasilkan kepuasan pengunjung, keinginan untuk berkunjung kembali, dan kesediaan untuk membayar tiket masuk yang lebih tinggi. Jadi pengaruh kinerja penyedia objek wisata tersebut berpengaruh langsung kepada kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia atau pengelola. Itu berpengaruh kepada kepuasan pengunjung. Jadi ketika contoh tadi, ketika penyedia tempat atraksi lumba-lumba itu sangat baik, sangat sopan, itu akan membuat hati kita senang dan ingin kembali lagi melihat atraksi lumba-lumba tersebut. Lalu jika pelayanan dari atraksi lumba-lumba itu jelek, pasti hati kita akan terasa dongkol dan tidak ingin mengunjungi itu kembali. Jadi kualitas penyedia pengelola tersebut sangat berpengaruh kepada kembalinya pengunjung. Bahkan pengunjung mau membeli harga tiket lebih tinggi jika pelayanan itu yang diberikan itu yang terbaik bagi pengunjung. Selanjutnya adalah studi ini juga menemukan bahwa sumber informasi diikuti oleh pameran memiliki pengaruh
paling kuat terhadap persepsi upaya pengelola tersebut. Dengan demikian, kesimpulan bagi pengelola atraksi adalah bahwa ada kebutuhan untuk memodernisasi konten dan metode mengkomunikasikan informasi dan untuk memastikan pameran berkualitas tinggi dan interpretasi warisan di atraksi. Yaitu penjelasannya adalah pengelola tempat wisata harus membaharui atraksi. Jadi atraksi tersebut harus ditambah, harus diganti atau harus dibenahi yang sekiranya belum sempurna. Jadi jika atraksi itu monoton, sama setiap hari, sama setiap tahun, sama setiap bulan, sama, itu akan membuat pengunjung menjadi jenuh dengan atraksi dan dan mungkin pengunjung itu kembali lagi ke atraksi tersebut untuk melihat sebuah pembaruan atraksi, bukan atraksi yang sama. Jadi mungkin dalam kunjungan ketiga pengunjung tidak akan mengunjungi lagi. Setelah kunjungan kedua, pengunjung tidak akan mengunjungi lagi tempat atraksi tersebut untuk ketiga kalinya, karena yaitu atraksinya sangat monoton, kontennya itu saja, metode mengkomunikasikannya juga itu saja. Jadi pengelola harus memastikan itu terdapat perubahan baru dan kualitasnya itu bertambah. Selanjutnya adalah studi tersebut memberikan bukti bahwa sumber informasi yang sebagian besar menentukan keinginan untuk mengunjungi kembali dan kesediaan untuk menerima biaya masuk yang lebih tinggi. Hubungan yang relatif lemah antara persepsi kualitas layanan dan persepsi total upaya penyedia tampaknya mengkonfirmasi temuan Hesburgh tahun 66 dan Jensen tahun 2004 mengenai faktor higienis dan motivator. Faktor kualitas pelayanan yang tergolong faktor higienis, kualitas pelayanan dan infrastruktur sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Namun peran mereka dalam mempengaruhi niat perilaku kecil. Karena itu, solusi optimal dari sudut pandang efektivitas investasi adalah memastikan tingkat kualitas layanan minimum yang dapat diterima, seperti tempat parkir mobil, toilet, catering, dan souvenir. Jadi pengelola itu harus memastikan kualitas fasilitas di tempat wisata tersebut terpenuhi, dan nilai plusnya lagi adalah lebih bersih. Minimal dari fasilitas yang diberikan oleh tempat wisata tersebut adalah tempat parkir mobil atau motor, toilet adalah yang paling penting. Yang selanjutnya adalah catering ini tidak terlalu berpengaruh, tapi harus ada sebuah toko yang menyediakan suatu makanan ringan atau semacamnya agar pengunjung tersebut jika merasa dirinya lapar maka akan mampir. Itu juga dapat mampu menambah income pengelola. Yang selanjutnya adalah souvenir. Souvenir ini menjadikan tempat itu memorable bagi pengunjung. Jadi memastikan kualitas layanan atau infrastruktur di tempat wisata itu sangat penting bagi kepuasan pengunjung. Tidak hanya faktor yang tadi, faktor fisiknya pun harus dipenuhi agar
kepuasan pengunjung tersebut dapat terpenuhi juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.